Episode 47, Rujak. Farhat melesatkan mobilnya dengan cepat dari sana, wajahnya pun terlihat sangat gusar dan panik karena ia takut terjadi apa-apa kepada Melisa dan calon bayinya. Kepala Farhat. Jangan ditanya, rambutnya yang masih terlumuri muntahan Melisa kini mulai mengeras dan membentuk gumpalan seperti sarang walet. Tapi masa bodoh dengan kepala. Yang penting istri cepat ditangani. Layar telepon di mobil Farhat berdering, tertulis si penelpon, Mama. Farhat pun menekan tombol hijau dan menjawab panggilan Rianti. Nak, kalian di mana? Mama di depan rumah kamu ini tapi kok nggak ada orang. Ujar Rianti dari seberang sana. Farhat mau ke rumah sakit Ma. Melisa pingsan, jawab Farhat buru-buru. Hah? Kok bisa? Rumah sakit mana? Kencana Ma, sahut Farhat. Oke Mama ke sana sekarang. Rianti langsung menutup teleponnya dan langsung bergegas dari sana. Di rumah sakit. Anda tidak mau mencuci kepala dulu. Ujar salah satu perawat yang memasang infus di tangan Melisa, ia terlihat geli saat melihat kepala Farhat seperti tumpukan karang yang mengeras. Bagaimana bisa saya kepikiran cuci kepala di saat istri saya dalam keadaan begitu? Jawab Farhat ketus. Si perawat pun hanya diam sambil menahan rasa antara ingin tertawa sekaligus jijik. Istri saya nggak apa-apa kan dok? Apa kandungannya baik-baik saja? Farhat menatap khawatir pada dokter yang memeriksa Melisa. Keduanya dalam kondisi baik Pak, tapi Bu Melisa mengalami stres berat dan kurang tidur hingga membuat tekanan darahnya rendah. Jadi saya sarankan Bu Melisa istirahat total selama 1 minggu mengingat kandungannya masih sangat muda, dan yang paling penting, jaga agar si ibu tidak stres, karena itu bisa sangat berbahaya untuk janin dan ibunya, terang dokter Spock tersebut. Baik Pak, sahut Farhat tergagap, ia benar-benar merasa bersalah sekarang karena telah membuat anak dan istrinya dalam bahaya. Maafin Mas sayang, ujar Farhat dalam hati sambil menciumi tangan Melisa. Setelah diperiksa dan diberi infus, Melisa akhirnya siuman walaupun kepalanya masih terasa sakit, matanya langsung melirik panas ke arah Farhat, walaupun abis pingsan entah kenapa rasa kesal kepada Farhat masih melekat utuh sampai saat ini. Sayang, kamu udah bangun, ada yang sakit, kepala kamu gimana? Sakit. Farhat langsung menyerbu Melisa dengan kekhawatirannya. Melisa hampir saja tertawa melihat rambut Farhat yang digelayuti pecahan nasi dan sayuran yang ia muntahkan tadi, namun ia berusaha menahannya, jual mahal dikit loh, biar tahu rasa tuh om-om, sayang. Gimana? Ada yang sakit? Farhat menanyakan lagi karena Melisa tak menjawabnya. Nak, gimana keadaan Melisa? Tiba-tiba Rianti masuk dengan nafas terengah-engah. Melisa nggak apa-apa Ma, sahut Melisa sambil tersenyum ke arah Rianti. Ah, syukurlah. Rianti menghela nafas lega. Memangnya kenapa kok sampai pingsan nak? Sambung Rianti lagi. Karena stres dan kurang tidur Ma, sahut Farhat lesu. Stres? Kok bisa? Memangnya kenapa kok sampai stres dan kurang tidur? Kamu nggak macem-macem sama Melisa kan? Rianti menatap heran ke arah Farhat, ia sudah curiga pasti ada sesuatu karena tadi pagi Farhat seperti orang linglung. Farhat langsung terdiam dan bingung, ia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada mamanya, jika mamanya tahu kalau Melisa jadi drop karena ulahnya, sudah pasti Rianti akan mengomeli Farhat habis-habisan 7 hari 7 malam bahkan bisa jadi 7 turunan. Tubuh Farhat pun menjadi keringat dingin, saat bertatapan langsung dengan mata Rianti yang penuh kecurigaan. Farhat coba memberanikan diri untuk menjawab mamanya, Melisa, cuma kecapekan aja kok Ma, bawaan si Utun, ujar Melisa memotong ucapan Farhat sambil tersenyum hangat. Bahkan dia menutupi kebodohanku di depan Mama, batin Farhat tersentuh dengan ketulusan Melisa. Hah? Kamu hamil sayang? Beneran? Rianti sangat senang sekali mendengar itu, Mama bakalan punya cucu. Akhirnya bujang tua Mama berkembang biak juga, imbuhnya lagi sambil mendekati Melisa, makasih ya sayang.
Rianti mengecup kening Melisa sambil meneteskan air mata saking bahagianya. Farhat menarik lengan Rianti agar menjauh dari Melisa. Ma, udah jangan deket-deket Melisa, nanti dia pengap loh. Ya ampun, pelit banget sih kamu, ujar Rianti sewot. Rambut kamu kenapa? Gaya baru. Rianti menertawakan rambut Farhat yang sangat kotor dan bau. Ini hadiah dari cucu mama, jawab Farhat sambil tersenyum masam. Ayo mama bantu cuci, jorok banget kamu. Rianti menarik Farhat ke toilet untuk membersihkan kepala Farhat. Sementara Melisa hanya bisa menahan tawa geli melihat wajah pasrahnya Farhat. Pukul 19. Nurul, Dika dan Ayu ke rumah sakit untuk menjenguk Melisa. Mereka datang bersama Adit, terlihat Vino juga sudah di sana sambil membawakan berkas yang perlu ditinjau ulang oleh Farhat. Mas, Melisa pengen rujak, ujar Melisa tiba-tiba, membuat semua orang di sana langsung sumringah. Tuh Farhat, buruan beli, nanti cucu papa nangis loh di dalam perut, sahut Adit sambil menggoda. Farhat, rujak. Farhat bingung. Pasalnya kerjaan Farhat sedang menumpuk dan harus ditinjau sekarang juga. Melihat abang iparnya bingung, Nurul langsung unjuk diri untuk membelikan rujak kakaknya, biar Nurul aja yang beliin, hehe sekalian pengen jalan-jalan, ujarnya beralasan, ia sangat mengerti kondisi Farhat yang sedang diburu kerjaan. Beneran Nur? Farhat langsung lega. Nurul menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Tapi kakak pengennya yang di dekat rumah lama kita itu deh, rujaknya Mang Udin. Melisa menatap Nurul dengan wajah melas. Nurul menelan ludahnya seketika, bagaimana tidak? Untuk ke sana membutuhkan waktu minimal 1 jam itu pun kalau tidak macet tapi ia tak tega jika harus menolak keinginan sang kakak yang sedang mengidam. Iya nggak apa-apa kak, kan naik mobil, kebetulan kan biar Nurul bisa lebih jauh jalan-jalannya, ayo Kak Dika, seru Nurul sambil berdiri dari kursinya. Loh kakak mana bisa bawa mobil dek, ujar Dika meringis. Sayang, rujak dekat sini aja ya, biar mas deh yang beliin ya, bujuk Farhat pada istrinya. Tapi pengennya rujak Mang Udin. Melisa terlihat lesu sambil menahan air liurnya yang mencair kala membayangkan betapa segarnya rujak buatan Mang Udin. Ya udah sama papa aja yuk nak. Adit pun mengajukan diri demi menuruti keinginan menantu kesayangannya. Vino aja yang antar kalau gitu om, ujarnya menawarkan diri, sebab ia kasihan melihat sang paman yang sepertinya lelah dan mengantuk. Weh, beneran Vin. Om jadi nggak enak ngerepotin kamu, ujar Adit sambil melemparkan kunci mobil ke Vino. Vino pun menangkapnya, kakek-kakek ini 11-12 sama Farhat, rutuk Vino dalam hati. Nurul dan Vino pun keluar dari ruangan itu berbarengan. Vino, kamu tahu jalannya kan? Tahu dong pak, sahut Nurul yakin sambil tersenyum ramah. Cantik juga nih bocil, batin Vino. Jiwa kejombloannya langsung meronta-ronta ketika melihat senyum polos nan menyejukkannya Alisa Kirana, yaitulah nama asli si rajin nan baik budi yang akrab disapa Nurul itu, kok bisa dipanggil Nurul? Dulu mendiang ibunya memberi nama Alisa Kirana, namun ayahnya lebih suka nama Nurul karena sudah terlanjur dibuat akte kelahiran, jadi kedua orang tuanya sepakat memberikan nama Alisa Kirana tapi memanggilnya Nurul.